Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Nama Yesus dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah saudara, sekali lagi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini sebenarnya saudara, kita sedang berada dalam suasana menjelang Natal ya. Nah saudara, walaupun sebenarnya tanggal 25 ya, tapi ternyata sudah banyak yang memperingati. Nah dalam kesempatan hari ini juga kita sedang menyongsong Natal ya. Nah sebab itu tema yang saya angkat adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya, semua sudah bersiap-siap untuk menyongsong hari Natal. Ya, nanti kita diundang di sana, kita diundang ke sini, ya. Nah, sebab itu sebelum kita nanti tanggal 21 kita memang benar-benar merayakan Natal. Hari ini sedang menyongsong, ya, menyongsong hari Natal. Ya, kita lihat memang sudah banyak mereka mempersiapkan, ya, bukan saja orang Kristen sendiri yang menyambutnya, orang di luar Tuhan pun juga ikut-ikut, saudara ya. Mereka bersimpati, ya. Kalau saudara lihat di mall sana, di Galaxy Mall, itu sudah terpampang tuh poster-poster, spanduk-spanduk, ya. Haleluya. Saudara, tapi mereka nggak sadar. Banyak orang Kristen nggak ngerti, nggak sadar bahwa dalam memperingati hari Natal ini sebenarnya kita bukan menyongsong kedatangan Yesus atau kelahirannya. Karena Tuhan Yesus itu sudah lahir. Tetapi sekarang kita sedang mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Nah ini perlu kita pahami, saudara. Kalau kita tidak paham ini, kita jadi orang Kristen itu enak-enakan. Pikirnya sudah selamat gitu aja. Tapi tidak. Ya. Nah kita perlu pahami, memang kita belajar ya, bagaimana pertama atau awalnya penyambutan Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat. Ya. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 11 sampai yang ke-17 dikatakan di sana, maka tampaklah kepada Sakaria. Sakaria ini seorang imam dari suku Yahudi yang rajin, yang dikatakan dia takut akan Tuhan dan setia di dalam pelayanannya, tapi sayangnya istrinya mandul. Sudah tua lagi. Kira-kira bisa punya anak enggak? Pertama saja sudah mandul. Dan yang kedua sudah tua. Enggak ada ceritanya orang tua punya anak ya, melahirkan anak, enggak ada. Tapi walaupun mereka sebelumnya merasa sedih dengan hal itu, tetapi ternyata Sakaria ini tetap setia beribadah, setia melayani apa yang ditugaskan oleh Tuhan padanya. Maka satu saat dia sedang berada dalam tugas pelayanannya,
Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dan tentu saja membuat hal ini takut. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Waduh, mau apa ini ya? Kira-kira sampai malaikat datang kepadanya. Saudaraku, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Hei, Sakaria, jangan takut engkau, ya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu itu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nggak usah akal ya. Sudah tua loh, mandul lagi. Tetapi Tuhan berkata, doamu sudah dijawab. Tapi jangan jemu-jemu kita berdoa, saudara. Karena Tuhan itu mendengar, tinggal waktunya saja. Tuhan itu menjawab segala pergumulan kita. Mungkin sampai hari ini kita sedang bergumul. Doaku belum dijawab oleh Tuhan, tapi jangan khawatir. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya. Dan dengan kelahiran Yohanes ini engkau akan bersukacita dan banyak orang bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Wow. Saudara, ketika nanti Yesus datang, dikatakan banyak orang bersukacita. Kenapa? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan pernah mabuk, tidak akan pernah minum anggur atau minuman keras. Tetapi dia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Oh, luar biasa. Masih dalam kandungan dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Lihat. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Menjadi dalam kelahirannya dan dalam pelayanannya nanti itu akan menjadi manusia itu berubah, berbalik, yang tadinya tidak menghargai Tuhan, tidak mau mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka akan berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Sebelum Yesus lahir dia sudah bekerja di dalam roh dan kuasa Elia dengan tujuan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Terjadi pertobatan, saudara ya. Banyak orang tua pada saat itu mungkin tidak ngereken sama anaknya, kurang perhatian sama anaknya, ya, maunya sendiri. Tapi dengan kelahiran Yohanes, dengan pelayanan Yohanes, nanti mereka akan berbalik ya kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang jahat, orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ini tujuannya. Ketika Yohanes lahir, nanti dia mendapatkan tugas untuk membuat orang itu berbalik dari jalannya yang salah, berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah sebagai umat yang layak. Wow. Umat yang layak. Ini satu sosok yang dipakai oleh Tuhan. Tidak semua pada saat itu, ya. Umat yang layak itu artinya, saudaraku, layak, cocok, sesuai dengan kehendak Tuhan. Layak itu artinya menyenangkan. Nah, siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah orang kaya? Apakah orang pinter? Tidak. Yang layak di hadapan Tuhan itu adalah orang yang bertobat. Ya. Orang-orang yang berdosa tetapi kemudian bertobat itu menyenangkan hati Allah. Karena banyak orang sadar akan dosanya loh, tapi nggak tobat-tobat, ya, karku-karku.
Ya, tetapi yang menyenangkan hati Allah, saudaraku, adalah orang-orang yang bertobat. Dan itulah sebabnya Yohanes diperintahkan datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini lebih dulu daripada kelahiran Yesus Kristus, dengan satu tujuan, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Itulah umat berdosa tetapi yang sudah bertobat. Ya, tadi kan saya dikatakan, dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dia akan membuat hati bapak-bapak itu balik kepada anaknya. Dia akan membuat orang-orang durhaka itu untuk melangkah ke dalam kebenaran. Dan kenyataannya pelayanan daripada Yohanes ini berhasil, saudara. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat, dia sudah bisa mempersiapkan umat yang layak, dan pada kenyataannya banyak orang yang datang dan bertobat. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 4 sampai 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Hamba Tuhan pada zaman dulu, Yohanes sederhana, pakaiannya aja dari bulu onta. Kalau kita kan dari wool, ya. Hamba Tuhan sekarang ini, kalau makan, coba bayangkan kadang-kadang diposting di media sosial. Wih, pergi ke restoran ini makan enak, makan enak. Pada zaman dulu Yohanes tidak makan enak seperti itu, saudara. Ya, tapi dia tetap melayani Tuhan, dan ujungnya, saudaraku, ya, dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Banyak orang yang datang, tidak sedikit. Penduduk-penduduk dari kota-kota datang kepadanya dengan satu tujuan, dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan, mengaku dosanya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dibaptis artinya bertobat. Oh, ini umat yang layak adalah orang yang datang kepada Tuhan, kemudian sadar dan bertobat. Saudara, dan itu tentunya tidak waktu itu saja, dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Sesungguhnya Tuhan ingin umat Tuhan itu layak, umat Tuhan itu yang rajin ke gereja, tapi juga harus bertobat. Ya, terima kasih luar biasa. Dasar pada zaman awal, ketika Tuhan Yesus mau lahir ke dunia sebagai juru selamat, maka banyak orang-orang yang datang, banyak orang-orang yang bertobat. Dan sementara Tuhan Yesus belum datang, dan dia pasti datang, ya. Dan kelahirannya pasti sudah dapat ditentukan, ya. Karena ternyata malaikat sudah bilang sama gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kandang domba. Lo tahu lokasinya, tempatnya. Orang-orang Majus dari timur dengan naik onta, dia datang mencari, dan akhirnya juga ketemu di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir benar-benar di situ, nyata ketemu, saudaraku, ya. Tapi saudaraku, kalau sekarang bagaimana? Kita memperingati hari Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan, itu betul. Tetapi dalam pemikiran kita, jangan kita berpikir Tuhan Yesus akan datang sebagai bayi lagi. Tidak, kita bukan menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus datang sebagai juru selamat. Dia sudah menjadi juru selamat sampai dia mati di atas kayu salib. Tetapi sekarang ini, saudara, kita menyambut Natal ini seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita belum tahu kapan itu terjadi. Ya, tapi kalau Natal yang pertama datang, jelas itu terjadi. Ya,
Tempatnya ada di kandang di Bethlehem. Tapi kedatangan Tuhan kita nggak tahu. Dia datang tidak lagi sebagai juru selamat nanti, karena keselamatan sudah dikerjakan. Tapi dia datang untuk menjadi raja di atas segala raja. Ya, karena sesuai dengan nubuat dari Nabi Yesaya, Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi nubuat dari Nabi Yesaya, Yesus itu sekarang akan datang bukan sebagai juru selamat lagi, saudara. Sudah dikerjakan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Sebelumnya dia menderita sedemikian rupa, menanggung beban penderitaan kita, menanggung dosa kita sampai mati di atas kayu salib. Tetapi karena dia adalah Allah sendiri, maka hari ketiga setelah kematiannya dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi dia akan datang lagi. Yang kedua, bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Ya, saudaraku, mari kita sambut kedatangannya. Ya, dari dalam memperingati Natal ini, kita sebenarnya menyambut kedatangan Tuhan. Ya, memang Yohanes dipersiapkan untuk menyiapkan umat yang layak. Tapi kita juga sekarang menjelang kedatangan Tuhan, kita harus persiapkan. Bukan saja mempersiapkan orang lain supaya layak di hadapan Tuhan, terutama diri kita sendiri, saudara. Kalau saudara tahu perjalanan hidup Yohanes ini, dalam pelayanannya, dia tidak ada rasa kebanggaan diri. Dia berkata, aku nyopot tali kasutnya Tuhan saja nggak layak. Aku yang akan membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes juga mempersiapkan dirinya layak di hadapan Allah. Dia nggak sombong. Dia berkata yang akan datang nanti lebih besar daripada aku. Nah, demikian pula dengan kita sekarang. Memang kita punya tugas seperti firman Allah katakan, pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka dengan ajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Kita punya tanggung jawab memberitakan Injil supaya banyak orang bertobat dan layak di hadapan Allah. Tapi nggak cukup. Diri kita sendiri seharusnya kita persiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Allah. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya sekedar jadi orang Kristen loh. Apalagi kalau orang Kristen sudah diberkati Tuhan. Lupa sudah. Dia bangga dengan berkat-berkatnya. Lupa. Karena sebenarnya berkat yang kita miliki di dunia ini pun akan lenyap. Tapi yang penting, bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka, saudaraku, yang kita lakukan sesungguhnya, kita harus siap sedia. Siap sedia. Siap sedia itu artinya apa ya? Ya, jaga-jaga. Supaya kita tidak kemudian menyesal nanti. Jadi kita harus menjadi orang yang siap sedia. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-40.
hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia, karena Tuhan Yesus akan datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kita nggak tahu loh kedatangan Tuhan Yesus itu kapan. Yang kedua kali, untuk menjadi raja di atas segala raja, untuk menjadi hakim di atas segala hakim. Ya, tapi kalau waktu Natal bisa diketahui harinya, ya, karena ketika Maria itu hamil, paling enggak bisa diketahui dia masih lahir. Tapi ini kita nggak tahu. Sebab itu dianjurkan oleh firman Allah, hendaklah kamu siap sedia, hendaklah kamu berjaga-jaga, karena anak manusia, karena Tuhan Yesus akan datang, kamu tidak tahu kapan waktunya. Ya, kita lihat segala keadaan di dunia ini, saudaraku. Ini memberikan petunjuk kepada kita apa yang terjadi, bagaimana kita melihat keadaan kita sekarang ini. Ya, mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-24. Bagaimana tanda-tandanya? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara, kita dengar perang di mana-mana kan? Loh, kalau kita sadar, kita pasti merenungkan, ini bukti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena ada perang di mana-mana. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayo, bumi ini horor. Di mana-mana terjadi malapetaka sekarang, saudaraku ya. Ayo. Mau lari kemana? Kita nggak tahu. Tapi hal itu terjadi karena sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Zaman akan berubah. Ya. Jadi saudara, ya kita harus bangga juga jadi orang Kristen ya. Bangga. Tetapi tidak hanya bangga terus terlena, tidak, ya. Kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayo. Saudara, jangan mikir, oh suasana begitu tenang. Tapi sekarang ini sudah zaman akhir, saudara. Ya, justru kita beruntung kita masih bisa memperingati Natal supaya kita ingat bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita tidak tahu tepatnya kapan. Tetapi tanda-tanda itu sudah diberikan supaya kita menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita persiapkan diri kita sendiri, bukan orang lain, untuk kita menjadi layak dan berkenan. Dan orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Mati bukan karena sakit, mati karena ketakutan. Bayangkan. Saudara, hanya orang yang apa ya, no reckon you gitu loh, ya. Aku tidak mereken itu sudah, tidak gubris. Itu orangnya nggak takut sama Tuhan. Tapi kalau kita sadar, kita lihat tanda-tanda, ya. Tetapi walaupun tanda-tanda itu terjadi, kalau kita layak di hadapan Tuhan, jangan kita khawatir. Ya, orang lain nggak sadar hal itu.
tetapi kita bisa menjadi sadar. Kalau hal itu terjadi, berarti Tuhan mengingatkan kita. Pada waktu itulah orang akan melihat Anak Manusia datang di dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Pertama dia datang di bumi sebagai bayi yang menangis, hanya pakai kain lampen saja, selimut saja, tidurnya di atas palungan, tempat makanan daripada domba-domba. Sangat terhina sekali. Tapi kedatangan yang kedua nanti dengan kemuliaan. Ya, dengan kuasa dan kemuliaannya dia datang. Luar biasa. Saudara, ini bukan dongeng sebelum tidur ini. Ya, jangan dianggap ini omong kosong. Nah, saudara percaya atau tidak firman Allah? Ya, saya sendiri yang menyampaikan ya rada ngeri, saudara. Bener. Coba bayangkan, karena saya baca lebih dulu, tidak hanya sekedar baca, tapi saya pahami. Ternyata kita sudah berada di zaman akhir ini, saudaraku ya. Ya, saudaraku, kalau kita perhatikan situasi sekarang ini sudah tidak akan luput loh. Ini masih belum loh ini. Nanti akan terjadi hal yang sangat mengerikan. Dan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Ya, jangan seperti orang yang nggak tahu. Ya, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu itu sudah akan terjadi, sudah dekat. Loh, kita memang sudah diselamatkan, saudaraku. Tapi bukti keselamatan itu belum kita nikmati. Ya, coba kita masih di dunia loh. Kita nanti masuk surga atau masuk neraka, hanya 2 tempat. Ya, surga atau neraka. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana tuh? Kau pilih ya. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Ada 2 jalan. Yang lebar, yang menyenangkan, banyak orang yang hidupnya foya-foya, banyak orang hidupnya yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, hawa nafsunya daging sendiri. Dan saudara tahu bahwa itu nanti masuk api yang kekal. Tapi kalau kita menderita di sana, kita dikuyo-kuyo, apa dikuyo-kuyo ya? Ya, kita lagi ibadah, tahu-tahu sudah diganggu. Tapi kita tidak membalas. Karena apa? Firman Allah mengatakan doakanlah musuhmu. Pasti saya doakan. Moga-moga tumpes. Oh, bukan begitu maksudnya. Doakan supaya mereka bertobat. Saudara, ya, jalannya sempit di dunia ini, tapi ujungnya kita berada di tempat yang mulia. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, saudaraku ya. Sebab itu mari kita siap sedia. Siap sedia. Ya, karena kedatangan Tuhan itu kita tidak ketahui. Kapan? Ya, kalau saya mau bertamu ke rumah saudara, saya mesti telepon dulu kan. Pak, ada di rumah, Pak? Saya mau datang. Wah, tapi saya yakin sebelum datang, saudara sudah bersiap dia. Ya, bersiap sedia. Paling enggak, sisuguyo apa itu ya? Hah? Apa senangannya Om Arifan itu ya? Saurku lontong gigi senangannya. Nah, sudah siap-siap kan? Tapi kedatangan Tuhan ini, saudaraku, yang sifatnya tidak kita ketahui kapan. Tapi yang penting kita siap sedia. Ya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah
bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Saudara sudah terima Yesus dan saudara sudah mendengar firman-Nya, itu tidak hanya sekedar ikut Yesus, setia ikut Yesus, mendengar firman-Nya, cukup, belum. Tapi turutilah itu dan bertobatlah. Ini penting, jadi orang Kristen yang siap sedia, ya, nurut firman Allah. Dengar bagus, mungkin saudara hafal ayat-ayat firman Allah bagus, tapi tidak sampai di situ. Ayo, apa yang kita dengar kita turuti, saudara, ya, dan bertobat. Kenapa? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Wih, bayangkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan loh, aku datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana tiba-tiba aku datang kepadamu. Saudara, seperti tadi saya katakan, kalau saya datang ke rumah saudara, saya telepon dulu. Saudara tahu saya akan datang. Ya Pak ya, dari rumah. 1 jam lagi saya datang. Saudara tahu. Tapi Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri. Saudara tahu pencuri kan? Pencuri itu cari kelengahan kita. Dan kalau dia masuk untuk mencuri, dia tidak akan pernah ngambil gombal yang saudara taruh di depan pintu itu. Gombal-gombal, rosokan. Enggak. Tapi kalau namanya pencuri, maling, dia masuk ke ruangan, cari lemari yang dikunci pun dibuka, dibongkar. Dan apa yang diambil? Barang yang berharga. Mungkin perhiasan, mungkin apapun yang diambil yang berharga. Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri, nanti aku datang bukan orang Kristen yang seperti gombal yang dibawa. Saya jadi ngeri sekali, saudara. Kalau ada orang Kristen seperti gombal, nggak diambil sama Tuhan. Dan kalau orang Kristen itu berharga di mata Tuhan, kata kitab Mazmur, maka itu yang diangkat. Saudara, mari kita belajar. Ya, kita belajar bersiap sedia dan menjadikan diri kita layak, menjadikan diri kita berharga, tidak seperti orang Kristen gombal. Ya, orang Kristen gombal itu orang Kristen, bukan orang Kristen. Hidupnya begitu saja, semaunya sendiri. Ya, tetapi yang diangkat itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-43. Nah, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah itu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bayangkan, kalau dia ngerti pada waktu akan datang, langsung ambil celurit, saudara. Jaga di depan pintu. Ayo maling masuk. Berjaga-jaga saja. Jangan main datang ke utang rumah. Kalau engkau bisa kau candra medurut. Hati-hati. Kita harus siap sedia. Kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus akan datang, ya seperti kalau tuan rumah itu sadar ini maling akan datang, dia pasti siap sedia. Ya, tidak ingin rumahnya dibongkar. Ya, jadi saudaraku, mari kita siap sedia. Tapi tidak cukup siap sedia saja, tetapi kita harus menjadi bijaksana. Apa artinya bijaksana? Bijaksana itu sekali lagi bukan orang pinter. Orang pinter itu belum tentu bijaksana. Kalau orang bijaksana itu bisa memperhitungkan, bisa mempertimbangkan,
kalau aku ke jalan ke sana kira-kira aman enggak ya? Nah, kalau orang pintar kan enggak, wah jalan aja dah. Tapi orang bijaksana itu memperhitungkan. Kalau saya makan ini perut saya sakit enggak? Ya kan? Itu bijaksana, saudara. Sehingga artinya apa? Hati-hati hidup ini. Ya. Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 21. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, satu gambaran, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wow. Nggak dilarang, saudara. Kalau kita menjadi orang yang kaya. Siapa yang kepingin kaya? Nah, aku miskin aja. Seenak-enaknya orang miskin, masih enak orang kaya, tahu? Udah, biar miskin saja. Biar saya miskin di sini, asal kaya di sorga. Bel. Itu nyanyian menghibur hati itu. Banyak hamba-hamba Tuhan dulu nyanyinya gitu, termasuk saya. Biar saya miskin di sini. Jadi kalau doa itu jangan sampai yang ya kecil-kecil. Kenapa? Kaya nggak salah. Kata Tuhan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dan kemudian karena kaya ia bertanya dalam hatinya, merenung. Apa ya yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya betul toh. Kalau tanahnya, berkahnya limpah, buah-buahan banyak, terus mau taruh mana? Dia mikir itu nggak salah, saudara. Ya. Nah, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sekali lagi itu nggak salah. Karena menyesuaikan kebutuhan, ya. Jadi kalau saudara diberkati dengan limpah itu nggak salah. Dan saya doakan supaya saudara semua diberkati. Amin. Amin. Tapi kalau saya diberkati jangan lupa saya ya. Ya itu tujuannya. Ya jangan lupa Tuhan. Waduh diberkati lupa wis, nggak tahu kebaktian. Oh anak lah diberkati, ya. Nah, sesudah itu ini aku akan berkata kepada jiwaku, ngomong dewek. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Bayangkan, kekayaannya sampai bertahun-tahun. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini. Lupa daratan yang direnungkan cuma hartanya, kekayaannya saja. Sampai ngomong, waduh senang-senang hatimu, wes tidak kekurangan, ya. Tapi apa terjadi? Tetapi firman Allah kepadanya, hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diduduk. Jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayo. Kita nggak tahu tuh. Kapan kita mati? Jangan dipikir kita masih muda. Orang tua saja bertahun-tahun hidup, orang-orang muda banyak yang mati. Kita nggak tahu umur hidup kita. Tetapi selagi kita diberkati, jangan banggakan kekayaan itu sampai lupa Tuhan. Bersenang-senanglah. Ya. Nah dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, sekali lagi berkat jasmani tidak masalah. Tetapi yang penting juga kita kaya dalam perkara rohani. Jangan cuma mikir rohana saja. Rohani juga harus kita pikirkan.
kaya limpah dengan firman Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa menikmati kelimpahan firman Allah? Rajin beribadah, dengar firman Allah, dan kemudian melakukannya. Itu orang yang bijaksana. Ya, saudara ya. Orang kaya yang bodoh ini, saudara, gambaran dari seorang yang tidak mempersiapkan diri. Kehidupannya hanya memikirkan hal-hal duniawi. Mereka tidak ngerti bahwa dunia ini akan lenyap. Ya, kita harus tata hidup kita sedemikian rupa. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan maksudnya. Hidup yang bijaksana, yang bisa mempertimbangkan. Karena apa? Tuhan Yesus segera akan datang. Justru kalau kita sedang mengingat Natal ini, saudara, kita malah tambah ingat, iya ya, waktunya sudah berapa lama, berarti Tuhan Yesus segera akan datang. Ya, saudara mau sekolah berpendidikan tinggi, silakan, nggak masalah. Tapi hidup itu harus selalu ingat kepada Tuhan. Saudara mau bekerja, buka usaha apapun, silakan. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Nikmati berkat Tuhan. Tapi jangan kemudian kita melupakan Tuhan, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan ilmu kita dan sebagainya, lupa sama Tuhan. Itu bukan orang yang bijaksana. Malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapa itu semua? Kata Tuhan. Ya. Jadi saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya. Saudara tahu ada cerita yang dalam Matius pasal 25 ya. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Kedua-duanya sama menunggu kedatangan mempelai. Tapi perbedaannya yang satu kelompok 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Kenapa? Kan belum tahu sampai jam berapa pengantin itu datang. Yang bijaksana dia bawa lampu karena pada waktu malam dan bawa tandon minyak. Karena dia berpikir jangan-jangan nanti minyaknya habis mati. Tapi yang 5 bodoh, nggak siap-siap. Nah, ternyata pengantin itu terlambat datang. Nah, ini yang 5 bodoh ini lampunya mulai redup. Terus dia datang kepada yang bijaksana. Aku minta minyaknya ya, soalnya lampuku habis hampir mati. Oh ya, nggak bisa. Nanti aku kan tidak punya minyak, kamu pergi aja beli. Ya sudah, mereka 5 pergi beli. Tapi yang paling terjadi, ketika mereka sedang pergi, pengantin datang, yang 5 yang bijaksana itu masuk, pintu ditutup, jepret. Yang bodoh balik, saya sudah membeli minyak, langsung gedor-gedor pintu. Bukakan kami pintu, bukakan kami pintu. Yang di dalam bilang, aku nggak kenal kamu. Keluar. Ini kenapa? Nggak bijaksana. Nggak mau menghitung waktu-waktu ini. Sekali lagi kita hidup, saudara. Kita senang ya, kita memperingati Natal. Berarti kita ingat Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Kenapa? Tuhan Yesus tidak datang sebagai bayi lagi. Tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dan untuk itulah kita mesti mempersiapkan diri. Ya, sekali lagi tidak hanya sekedar ibadah setia, tapi mempersiapkan diri dengan hidup yang bijaksana. Ya. Nah, saudaraku, dan yang ketiga adalah hidup saleh dan kudus. Saleh itu artinya suka beribadah. Kudus itu artinya suci. Ya. Saudaraku, 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, tadi dikatakan begitu kan? Kan nggak dikasih tahu kapan. Cuma tanda-tanda itu saya kita tahu. Ya. Pada hari itu nanti langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Ayo. Kira-kira tinggal di mana, saudara? Langit lenyap. Bumi hancur lebur. Ayo.
Kita mau tinggal di mana? Hati-hati, saudaraku ya. Tuhan Yesus datang seperti pencuri, dalam arti tidak memberitahu kapan dia datang. Tapi hari itu nanti akan terjadi masalah yang sangat besar. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maka apa yang kita kerjakan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini, saudara. Ya. Waspada, jaga diri, ya, bijaksana, dan hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesalehan. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena nanti kita akan masuk surga kalau memang kita bisa mendapat bagian, ya. Kita akan masuk surga tinggal bersama dengan Dia yang kudus. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, bersih di dalam seluruh hidupmu dari ujung rambut sampai telapak kaki, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mandi dari ujung rambut sampai telapak kaki semua bersih. Coba bayangkan, saudara, kalau orang bersih, oh, itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Kenapa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini, saudara, persyaratan yang tidak boleh dibantah. Kita mengingat Natal, Tuhan Yesus datang sebagai bayi. Tapi sekarang kita mengingat kedatangannya sudah tidak lama lagi. Kita harus segera mempersiapkan diri kita menjadi umat Tuhan yang layak di hadapannya. Ya, hidup yang kudus. Ini penting. Karena apa? Kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang kudus. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan pernah masuk nanti ke dalamnya segala sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian dan dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nama saudara jadi absen dalam buku kehidupan Tuhan? Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya tercurah manusia sanalah. Kalau darah Yesus yang menebus diri kita, maka kita yakin nama kita sudah terdaftar di surga. Hanya orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Karena tidak semua orang yang akan masuk. Banyak orang Kristen, saudara. Tapi kira-kira kita masuk enggak? Saudara yakin? Tidak semua orang bisa masuk kecuali mereka yang berkenan. Dan yang mulai sekarang ini kita mempersiapkan diri hidup layak di hadapannya. Ya. Kalau kita menjadi layak, maka sesungguhnya kitalah yang akan menerima sukacita. Ya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya, kelahirannya, banyak orang bersukacita menyambutnya. Dan kalau sekarang ini, saudara, kalau kita sudah hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, ya, hidup yang layak, berjaga-jaga, waspada, dan hidup dalam kekudusan, pasti kita lah yang berbahagia. Ya, kita coba baca ya. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Diajak oleh firman Allah
bersukacita dan bersorak-sorai. Kenapa? Ya, dan kita memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuhan Yesus nanti akan datang seperti mempelai laki-laki menjemput mempelai wanitanya, perempuannya. Nah, sudah siap enggak? Kita dijemput. Ya, jadi mempelai laki-laki dan mempelai wanita nanti akan bertemu. Terjadilah pesta nikah di surga. Tapi dalam arti bukan pernikahan, saudaraku ya. Tetapi ini adalah gambaran di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki yang sangat mengasihi mempelai wanita, dan mempelai wanita itu tunduk kepada mempelai laki-laki. Terjadilah hubungan yang sangat erat, harmonis, dan kalau kita kerjakan mulai sekarang, ayo kita siapkan diri kita menjadi umat yang layak untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Dan saya yakin kalau kita siapkan diri, bukan orang lain yang berbahagia, tapi siapa? Saudara dan saya yang sudah mempersiapkan diri. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.